Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Muara 1, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Muara 1. Terima kasih atas waktunya sudah dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan urutan acaranya. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, Siti Fatimah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Lalu acara yang keempat umpan balik konstruktif. Lalu acara yang terakhir penutupnya. Pembukaan sudah dibuka oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Muara 01. Kepada Bapak Ahmad Wahid SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak SDN Muara 01 dan yang saya banggakan Ibu Siti Fatimah selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor asal sekolah SDN Muara 01. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat segala karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan penghibasan atau diseminasi budaya positif di SDN Muara 01. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Habibul Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin saya di sini mewakili sekolah ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah yang telah berkontribusi langsung terhadap perubahan dan prakarsa perubahannya di SDN Muara 01. Dan sekarang kita kedua kalinya berkumpul setelah kemarin kita membahas visi-visi yang sesuai dengan merdeka ataupun dengan kurikulum merdeka belajar. Sekarang yang kedua, bagaimana kita membuat atau menyepakati atau memahami apa sih tentang budaya positif. Nanti bagaimana sih cara-cara implementasi di sekolah. Ya, oleh karena itu saya selaku kepala sekolah memberikan waktu seluas-luasnya untuk mengimplementasikan materi yang dapat Ibu penggerak. Mudah-mudahan hadirin di sini dapat memahami materi tersebut dan nantinya bisa diterapkan di sekolah kita ini. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, selama diseminasi ini diharapkan berperan aktif ketika ada pertanyaan yang mengganjal atau ada masalah atau tadi kasus di kelasnya bisa ditanyakan kepada Bu Siti Fatimah. Mudah-mudahan nanti ada solusi atau ada sedikit pencerahan seperti apa sih penanganan siswa-siswi tersebut, baik ada kasus ataupun ada permasalahan pribadi. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang mohon maaf. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu, karena kita biar tidak ngantuk ya, karena kan acaranya siang. Di sini saya ada sedikit ice breaking ya. Nih, kira-kira ini binatang apa? Hewan apa Bapak Ibu kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Hewan kuda. Selain kuda ada bisa jawab lagi? Kuda. Hewan kuda, benar apa enggak kuda? Jawabannya soal ya Bapak Ibu jelaskan. Lalu yang kedua ini hewan apa kira-kira? Ada belalainya, lalu gajah, yang lain? Benar gajah? Apa? Harimau atau kucing? Lihat ya jawabannya. Satu lagi terakhir Bapak Ibu ya. Hewan apa ini? Yang hidup di laut. Ada yang tahu Bapak Ibu ini hewan apa? Hewan apa? Kelinci, yang lain Bu? Ada? Kita lihat jawabannya kan 1, 2, 3. Jawabannya ayam jago. Cukup Bapak Ibu untuk ice breakingnya. Gimana masih ngantuk Bapak Ibu? Kita lanjut ke materi diseminasi. Ayam jago nekat ke laut.
Ya, acara selanjutnya seperti saya sampaikan tadi yaitu acara ketiga materi dari CGP tentang budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya hukuman dan penghargaan, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dalam konsep ini tidak akan saya jelaskan semuanya, hanya beberapa saja poin-poinnya yang akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif, di sini saya di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira dari ketiga pertanyaan ini, nah di sekolah ini sudah baik yang dilaksanakan menurut Bapak Ibu? Sudah baik atau masih buruk atau harus diganti ya? Pertanyaan pemantik yang pertama, pemberian hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Kira-kira ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Ya silakan Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ yang pertama pemberian hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Menurut saya betul, memang harus dilaksanakan. Contohnya seperti memberikan contoh hukuman-hukuman edukatif seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Menurut Bu Eti, pemberian hukuman itu penting, tetapi hukumannya lebih bersifat ke hukuman edukatif. Nah, kita belum tahu kira-kira hukuman edukatif itu seperti apa. Pertanyaan pemantik yang kedua dari Bu Eti kita tampung dulu. Selanjutnya, pemberian hukuman seperti push up 50 kali atau membersihkan WC dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul atau tidak Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Silakan tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pemberian hukuman seperti push up 50 kali atau membersihkan WC itu tidak mendisiplinkan anak. Jadi malah anak itu merasa terbebani dan hukuman fisik itu tidak boleh. Ya. Kalau boleh pun hukuman yang edukasi seperti yang Bu Eli katakan, seperti membaca surat Al-Fatihah, membaca Pancasila itu menurut saya diperbolehkan. Gitu. Kalau hukuman fisik tidak diperbolehkan, karena kan anak itu ada hukum HAM-nya ya, hak asasi manusianya. Gitu. Menurut saya seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pertanyaan kedua juga masih dijawab tidak sesuai ya Bu. Ketika anak pemberian hukuman pusat disuruh itu mendisiplinkan anak begitu tidak, tetapi harus diberikan hukuman secara edukasi masih sama seperti Bu Eli. Selanjutnya masih ada pertanyaan pemantik terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Silakan ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ayo, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya ingin memberikan pendapat atas pertanyaan nomor 3 ya, memberikan hadiah. Kalau menurut saya memang memberikan hadiah itu membuat anak itu bersemangat. Ada tujuannya seperti itu. Tetapi kita kurang tahu ya untuk kedepannya bagaimana nih anak gitu ya. Untuk dampak kedepannya, apakah anak nantinya selalu menginginkan hadiah terus seperti itu ya. Makanya kita perlu pengetahuan juga dari Bu Fatimah nih, kira-kira bagaimana nantinya ya. Karena untuk awal mungkin penghargaan atau hadiah itu akan meningkatkan prestasi semangat anak, tapi kedepannya kita belum tahu bagaimana dampaknya ya. Mohon pencerahannya juga dari Bu Fatimah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bulia ya yang sudah menjawab. Betul sekali ya, memberikan penghargaan atau hadiah itu emang dalam jangka pendek emang
meningkatkan prestasi siswa, anak senang, mulai-mulai dikasih hadiah. Contoh, misalkan cuma kemarin ya, mendapat kebersihan kelas dikasih hadiah. Emang dalam jangka pendek dia pasti bersih kelasnya, dia dapat hadiah. Tapi jangka panjang apakah mereka harus diberi hadiah? Kan nanti ada dampak negatifnya ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, kita masuk dulu ke dalam materi budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Apa sih motivasi intrinsiknya? Motivasi intrinsik itu dari motivasi yang muncul dari dalam diri manusia. Contoh tadi kayak pemberian hadiah, kira-kira Bapak Ibu itu motivasi dari dalam atau dari luar kira-kira? Kenapa dari luar Pak? Karena ada feedbacknya. Ketika dia menerima hadiah dari luar itu membuat dia semangat. Itu bukan kalau dalam diri sendiri dia punya motivasi. Contoh saya harus belajar agar minta dalam diri. Kalau hadiah itu dari luar menyemangati dia. Oh ya, betul. Contoh pemberian hadiah itu adalah motivasi intrinsik. Artinya apa? Itu motivasi dari luar. Dari luar itu seperti apa? Itu juga positif. Tapi kan itu hanya jangka pendek. Tapi untuk kedepannya kita tetap harus membangun motivasi anak dari dalam dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Alhamdulillah ya, kita sebagai guru pasti harus hafal dan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana sih pelajaran tentang budaya profil Pancasila. Nah, selanjutnya selain nilai kebajikan, juga saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Walaupun bukan CGP, saya rasa sebagai guru kita tahu ya apa saja sih kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Seperti kita tahu ya, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan standar dan kebutuhan pangan. Lalu juga ada kebutuhan primer, kebutuhan tersier seperti itu ya. Tapi, nah di sini menurut William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada penguasaan. Seperti apa sih contoh penguasaan? Misalkan anak didik kita di sekolah ada ketua kelas, berarti kan dia ketua kelas berarti untuk menguasai, untuk memimpin anak-anak di kelas. Berarti itu contoh kebutuhan dasar kemanusiaan. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan ada anak di kelas, contohnya nakal atau jahil, itu salah satu contoh anak ingin merasakan diterima di kelas atau diakui. Karena dia tidak mendapat perlakuan yang baik dari teman-temannya, maka dia juga dengan cara negatif. Jadi kebutuhan kasih sayang itu bisa jadi ditujukan dengan kebutuhan negatif. Contoh ikuti temannya atau menghina temannya, itu juga salah satu contoh kasih sayang dan kasih tadi. Lalu selanjutnya bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, makanya kita sebagai guru yang di era sekarang ini harus mengetahui atau harus berpatokan kepada anak yang anak itu harus dalam pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa? Contohnya anak lagi suka apa nih? Kan banyak media, contohnya di
TikTok ya dulu, di Instagram. Jadi anak itu bisa menularkan ekspresi kita hanya di kelas itu belajarnya mau apa itu ceramah, apalagi itu metode sekali ceramah di sekolah, diskusi, ya tanya jawab. Ya. Setelah itu banyak sekali metode-metode yang harus kita gunakan di kelas agar anak memancing kreativitas anak. Ya. Kita juga sebagai guru harus mulai mencari-cari apa nih kegiatan pembelajaran seperti apa nih yang menarik anak untuk lebih semangat lagi belajar. Lalu yang terakhir kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya, seperti Bapak tadi bilang ya, teori motivasi di sini, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal sama yang selanjutnya motivasi internal. Contoh motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira seperti ini misalkan, anak terlambat masuk. Lalu di sini kan kita jamnya 07.15. Ketika anak jam 7.15 tidak masuk, maka anak tidak diperbolehkan masuk. Nah, jadi anak itu diberikan motivasi, diberikan disiplinnya itu secara hukuman. Ya, itu juga salah satu motivasi. Tapi motivasinya bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Tapi kalau untuk sekarang hukuman, coba diberi hukuman. Dihukumnya misalkan oleh Pak Amar contoh. Nah, nanti menimbulkan kebencian terhadap Pak Amar ya. Terhadap dihukum sama Pak Amar. Karena itu sama memilih hukum Pak Amar bisa jadi menimbulkan seperti itu ya. Lalu yang kedua lagi, contoh motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, jadi tadi contohnya pemberian hadiah itu merupakan motivasi juga sama, tetapi motivasinya adalah motivasi eksternal. Dan itu kalau pemberian hadiah itu biasanya bagusnya di awal-awal saja ya Bapak Ibu. Ketika anak jualan lagi tapi tidak diberi hadiah, mungkin mereka ngapain? Pinter-pinter supaya nggak akan dapat hadiah gitu. Jadi menimbulkan dampak negatif juga. Lalu selanjutnya ini motivasi internal ya, tujuannya disiplin positif. Jadi mendisiplinkan anak dengan cara positif. Ini untuk menghargai diri sendiri. Contohnya saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti apa sih ya, motivasi internal itu contohnya? Anak berangkat pagi-pagi 7.15 sudah di sekolah. Itu dia tanpa paksaan karena dalam dirinya sendiri ingin berangkat pagi-pagi. Bukan tujuannya agar tidak dihukum, tidak. Tapi dia sudah meyakini dalam dirinya, oh saya berangkat 7.15 udah harus ada di sekolah. Mau dihukum atau kemudian kita melaksanakan 7.15 itu harus sudah ada di sekolah, Bapak Ibu gitu ya. Jadi motivasinya lebih jelas gitu ya, tujuan anak itu benar-benar dari dalam diri dia sendiri. Tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Al-Masra. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Walaupun tahun kemarin Bu Eliani juga sudah melakukan penjelasan dan materi alhamdulillah ada sampaikan. Tetapi mungkin kita merefresh kembali dengan bagaimana menjabarkan bagaimana sih nilai kebajikan, bagaimana membentuk budaya positif, atau bagaimana berbeda antara konsekuensi dan hukuman, hingga membuka message kita lagi seperti apa. Cuma diberikan jalan Bu bagaimana tadi ketika memaparkan tentang hadiah atau reward. Kita sebagai manusia biasa saja. Ketika dikasih hadiah, kita senang ya. Kalau dikasih hadiah oleh sekolah, senang ya, senang gitu. Demikian dengan namanya dengan siswa. Pasti ketika mereka dapat pujian, hadiah ataupun bentuknya barang ataupun yang lainnya, pasti lebih bersemangat dalam belajar. Tadi saya mencatat di sana hadiah berupa pranking itu merampas siswa. Sedangkan budaya di kita umumnya udah terbiasa, walaupun tahun ini kita hilangkan, tapi ada mungkin omongan orang tua yang menganggap anaknya pun prestasinya ketika dia ranking 1 iya, tapi nggak percaya karena dia tidak tertera
dirapot gitu Bu, sehingga anak itu sampai dimarahi orang tuanya. Nah mungkin Bu Fatimah ada solusi atau trik bagaimana caranya dipertimbangkan kepada orang tua untuk menyampaikan tentang masalah hidup itu sebenarnya tidak begitu penting ataupun pendapat buruk. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Emang kalau di kelas ranking gitu ya, pasti orang tua emang dari dulunya udah dapat ranking. Jadi ketika anak tidak di ranking pasti menanyakan, Bu, anak saya ranking berapa? Bu, bos, sekarang tuh ada rankingnya sih Bu di rapor. Emang masih banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan jangan hanya orang tua, juga pasti bertanya. Sampai bahkan Japri atau menanyakan kita, Bu, saya ranking berapa Bu? Nah, bagaimana untuk cara menghilangkannya? Ya, dengan cara kita kan mengundang murid atau orang tua murid di sekolah. Bagaimana menerangkan bahwa ranking di sekolah itu udah sangat tidak sesuai dengan era sekarang ini, karena menjelaskan bagaimana ranking ini bisa mematahkan semangat anak-anak ya. Jadi emang sudah tidak relevan lagi ya Pak untuk sekarang. Jadi memberikan penjelasan kepada orang tua, selain ke orang tua kepada anak juga pasti betul di kelas ya. Karena kalau di anak-anak kan di tiap hari pasti kita bisa menjelaskan seperti ini. Oh, tidak ada ranking sekarang. Oh, kenapa tidak ada ranking? Kita bisa menjelaskan. Karena itu bisa mematahkan semangat kalian, bisa menjadi anak-anak yang tidak ranking menjadi iri, bahkan sampai anak-anak patah semangat tidak mau belajar kalau misalkan yang rankingnya. Kadang-kadang ada orang tua, kamu harus ranking 1. Kalau ranking 1 bisa diberikan handphone. Ada sampai seperti itu ya, banyak sekali. Nah, itu memang itu positif sih, bagus. Jadi anak-anak berlomba-lomba untuk mendapat ranking. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya ya. Kalau misalkan anak bisa biasa ranking 1, tiba-tiba ranking 2, ada yang sampai dimarahin orang tua ya. Bahkan jadi prestasinya bukan mereka, jadi malah mereka berpikir harus ranking 1. Malah saya pernah lihat juga belajarnya bukan malah baik, tapi jadi tertekan, jadi malah motivasinya malah berkurang seperti itu Pak. Mungkin Ya, terima kasih. ya. Cukup ya Pak ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.